Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zulpan Amrin dalam Aki Zulpan Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Cik tuan-puan dan puan-puan, sekali ini saya nak bercerita tentang Singapura. Kenapa tiba-tiba nak bicara Singapura ini kan? Itu karena ya kita kan dengar baru-baru ini seorang ulama yang terkemuka saat ini dideportasi, bahasa kitanya dipulangkan secara tak hormat. Ini tak layak, tak bagus, tak baik ya. Jadi saya teringat peristiwa jauh di masa lampau ini. Penzaliman terhadap ulama itu pernah terjadi di Singapura. Ya, dulu namanya Temasek. Alkisah cerita yang pernah kita dengar waktu kecil-kecil dulu. Jadi zaman dahulu kala itu Singapura ini bernama Temasek. Di situ ada kerajaan, kan? Dan kerajaan Melayu. Jadi datanglah yang namanya Tun Jenah Khatib. Tun Jenah Khatib ini adalah seorang ulama, seorang yang alim, yang pandai. Kemudian dia datang ke Temasek untuk berdagang, tentu juga untuk berdakwah, kan, sesuai dengan keahlian ilmu. Tun Jenah Khatib ini sangat popular, sangat terkenal. Jadi dia ke Temasek dan mendapat perhatian dari raja waktu itu. Keahlian itu mendapat perhatian dari raja, dan permaisuri waktu itu sangat terkagum-kagum dengan kemampuan Tun Jenah Khatib ini. Saking dia sangat ahli gitu ya, maka timbul perasaan iri, timbul perasaan dengki. Ini jangan-jangan Tun Jenah Khatib ini akan menjadi sumber malapetaka, sumber ketidakeleluan bagi beberapa orang petinggi kerajaan waktu itu. Alhasil Tun Jenah Khatib difitnah. Dia difitnah, tuan-tuan dan puan-puan. Difitnah sehingga raja memutuskan untuk menghukum Tun Jenah Khatib. Dan Tun Jenah Khatib dijatuhkan hukuman bunuh. Jadi Tun Jenah Khatib akan dilenyapkan. Namun sebelum beliau dijatuhkan hukuman, Tun Jenah Khatib berkata, saya ikhlas dengan kematian ini, tetapi kematian ini tidak adil buat saya, dan negeri ini akan menjadi porak-poranda. Saat itu dijatuhkanlah hukuman. Tun Jenah Khatib tikam, tiadalah ia. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika Tun Jenah Khatib ingin dibawa ke pemakaman, maka dalam keranda itu tidak ditemukan siapa-siapa kecuali ada bekas darah. Kemana Tun Jenah Khatib? Di waktu yang sama terjadi kehebohan di Langkawi. Ternyata jenazah Tun Jenah Khatib berada di Langkawi. Dan orang sangat masyhur, sangat terkenal dengan Tun Jenah Khatib. Maka Tun Jenah Khatib diselenggarakan di Langkawi. Dan adapun apa yang terjadi di Temasek, darah Tun Jenah Khatib menjadi batu dan
Dan setelah itu terjadilah peristiwa yang yang membuat runsing satu kerajaan. Raja menjadi bingung, rakyat menjadi ketakutan. Kenapa? Setelah itu, beberapa saat kemudian, Tumasik diserang oleh ikan todak. Cik-cik, tuan-tuan tahu kan ikan todak? Ikan todak itu ikan yang dia punya sirip, dia punya moncong itu tajam dan bergerigi. Kalau menusuk, luar biasa sakitnya. Dan itu yang menyerang kampung Tumasik ini tadi. Rakyat semuanya berkeluh kesah, ketakutan, panik luar biasa, dan dilaporkan kepada raja. Dan raja pun, sultan pun datang menengok keadaan bahawa banyak rakyatnya bergelimpangan mati kena tusuk ikan todak. Tetapi solusi demi solusi yang diberikan tidak menjadi solusi yang baik, ya kan? Disuruh orang berbaris di situ. Orang yang berbaris itu yang dihantam todak. Pada rumah muncullah seorang budak kecil, berkisar umur sekitar 7 sampai 8 tahun. Budak kecil inilah yang bernama Hang Nadim memberikan usulan kepada raja. Wahai Sultan, kalau kita letakkan manusia di sini, maka penduduk kampung ini akan habis semuanya, ditancap oleh ikan todak. Bagaimana caranya kalau di kampung ini dikelilingi oleh pohon pisang? Ini adalah ide yang cemerlang. Ide Hang Nadim ini diterima. Maka Sultan memerintahkan untuk menebang pokok pisang dan dibuat pagar seperti benteng. Sehingga saat ikan todak datang lagi untuk menyerang, maka sirip-sirip muncul ikan todak tadi sangkut di pokok pisang itu tadi. Maka selamatlah, ya kan? Selamatlah negeri itu dilanda dari ikan todak. Raja sangat berterima kasih kepada Hang Nadim. Masyarakat rakyat jelata sangat berterima kasih dengan Hang Nadim kerana telah memberikan solusi yang sangat bagus sehingga terbebaslah dan selamatlah negeri ini dari dilanda ikan todak. Tapi apa yang terjadi? Hang Nadim yang berjasa, yang telah diberikan anugerah oleh Sultan kerana jasanya ini, pun menjadi korban fitnah. Hang Nadim difitnah, bisikkan ke telinga Sultan bahawa Hang Nadim ni kelak akan berbahaya untuk kerajaan. Sedari kecil saja dia sudah bijak, apalagi besar nanti, maka akan dikhawatirkan Sultan akan diambil alih oleh Hang Nadim. Masya Allah, busuknya hiri dengki, busuknya khianat, busuknya fitnah itu seperti itu. Dahsyat. Itu yang selalu sampai ke telinga Sultan. Akhirnya Sultan memutuskan untuk menangkap Hang Nadim. Hang Nadim dijemput dari rumah dia, dipanggil untuk datang ke istana. Setelah itu Hang Nadim dibawa untuk dijalankan hukuman bunuh. Satu versi mengatakan Hang Nadim juga budak yang kecil, halus nonet, yang pintar, yang cerdas itu mati dibunuh dengan keris. Tapi sebagian cerita lain mengatakan Hang Nadim dibuang ke laut hingga tiada. Begini dahsyatnya, ya kan, fitnah itu. Dua sosok yang luar biasa sudah tiada gara-gara fitnah.
gara-gara busuk hati para pembisik-pembisik sultan. Inilah yang terjadi. Dan ini sangat memilukan. Dari kisah ini dapat kita tangkap bahwa sedari dulu Temasek, sedari dulu Singapura tidak mau belajar dari sejarah, tidak mau mengambil iktibar dari sejarah. Ya kan? Semena-mena mengambil keputusan, semena-mena menetapkan hukum. Ya kan? Akhirnya apa? Orang yang diberikan putusan belum tentu salah, tetapi dia harus menerima akibat daripada keputusan yang tidak betul. Belum tentu pembisik-pembisik orang yang mempunyai jabatan itu membisikkan perkara-perkara yang baik. Belum tentu informasi yang disampaikan ke sultan itu ada informasi yang betul. Kalau tidak diusut periksa, maka terjadinya adalah keputusan yang salah. Dan inilah yang terjadi kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Peristiwa yang berabad lalu hari ini terulang lagi. Kita tak mahu perkara yang tak baik terjadi, karena sudah banyak contoh. Sebesar apapun negeri, kalau dia menolak kebaikan, maka negeri itu akan hancur. Siapa yang besar? Kan? Contoh, Fir'aun besar, tapi menolak kebaikan, hancur. Namrud besar, tapi menolak kebaikan, hancur. Hari ini, zaman ini bukanlah kejadiannya mungkin berbeda, tetapi benang merahnya itu ketemu. Kalau semua kita terlena dengan hasut dan fitnah ini tanpa usul periksa, maka kita telah menyia-nyiakan kebaikan. Ini yang terjadi dengan Tuan Guru kita, Ustaz Abdul Somad. Dan dia pun ke Singapura itu bukan ke negeri orang. Singapura itu adalah negeri Melayu. Singapura itu adalah negeri datuk nenek. Kita orang Melayu yang serumpun. Kenapa perkara fitnah ini terus ada, terus saja bertumbuh, terus saja terulang? Kenapa kita tak mau mengambil iktibar dari peristiwa-peristiwa yang ada? Sedari dulu Temasek, sedari dulu Singapura